Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com bersama dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Excel, yaitu bekerja dengan workbook dan worksheet pada Excel. Sebelumnya kita ketahui bahwasannya workbook itu dengan worksheet itu ada perbedaan ya. Kalau workbook ini merupakan file Excel yang di dalamnya terdiri dari beberapa worksheet ya. Jadi kalau worksheet itu lembaran-lembaran yang terdapat di dalam Excel. Jadi mudahnya seperti ini. Jadi kalau kita membuka Excel itu nanti di dalamnya itu ada worksheet. Workbook ini dapat diibaratkan seperti sebuah buku. Nah, di dalam buku itu kan ada lembaran-lembaran kertas ya. Jadi ada kertas halaman 1, halaman 2 dan lain sebagainya. Kertas halaman 1, halaman 2 dan lain sebagainya itu disebut dengan worksheet. Jadi kalau workbook itu sebuah buku, nah halaman-halaman buku itu disebut dengan worksheet. Nah, cara membuat workbook itu atau cara membuat file Excel itu caranya seperti kemarin ya, seperti tutorial yang pertama. Kita bisa membuka dari sini. Ini kita tulis Excel. Kemudian di sini muncul, kita klik. Nah, seperti ini kita bisa ngambil yang blank workbook ataupun yang lain sebagainya. Ini ada template seperti kemarin. Kita juga dapat memilih di more template. Nah, kemarin kita pada tutorial yang pertama kita lihat blank workbook. Nah, kita coba dengan yang berikutnya, misalnya kita ngeklik yang ini ya, membuat cut seperti ini. Kemudian kita create misalnya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan workbook. Nah, workbook ini kan kalau kita lihat ini ada, klik lagi, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, inilah yang namanya worksheet. 1, 2, 3. Ada worksheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kemudian kita simpan, kita bisa menyimpannya dengan mengeklik file, kemudian kita save as. Nah, di save as ini kita klik browse. Nah, ini baru kita simpan. Ini bisa secara default, ini kan ada di dokumen atau my dokumen. Ini boleh kita tulis judul yang mudah kita ingat, misalnya latihan kedua, latihan 2 gitu. Ini kita save seperti ini. Ini sudah jadi yang namanya workbook. Nah, untuk pembuatan workbook ini juga yang paling pertama, yang paling baru itu bisa juga kita tulis misalnya memakai Ctrl dan N, artinya new, yang benar-benar masih baru. Jadi seperti ini contoh workbook yang masih baru. Baik. Jadi tadi kita mempunyai 2 ya, ini 1, kemudian ini ada 2. Nah, ini ada 2 file yang berbeda. Yang 1 tadi sudah kita beri nama latihan 2 di title bar di sini. Kalau yang satunya lagi ini belum pakai nama, maka tulisannya book 1 begitu. Nah, kita ambil satu saja yang ini ya, kita simpan file, save as, kita browse, kita simpan di sini, tulisin latihan 3. Latihan 3. Berarti kita memiliki 2 file, ada latihan 2 dan latihan 3. Nah, ini yang latihan 2 kita tutup saja. Latihan 2. Sekarang tinggal latihan 3. Itu tadi
cara membuat yang baru maupun cara menyimpan workbook. Nah, sekarang cara membuat sheet, ya, sheet baru. Nah, untuk pembuatan sheet yang baru ini kalau secara default kan tadi sudah ketemu seperti ini ya. Ini ada sheet 1. Nah, kemudian jika kita menginginkan pengaturan, jadi nanti ketika pertama kali kita membuat yang baru ini keluarnya berapa, misalnya keluar sheetnya itu begitu kita keluarkan keluar 5 atau 2 dan lain sebagainya, kita dapat mengaturnya dari sini ya, file, kemudian kita ambil yang more. Setelah more di sini ada option, kita klik di option. Nah, kemudian di sini kita pilih di bagian include this many sheet ya, include this many sheet di sini. Ini kita ambil general, kemudian include this many sheet ini kita ambil misalnya di sini ini kita tulis angka 5. Maka nanti kita oke di sini. Maka nanti ketika pertama kali kita new dia akan keluar 5. Kita coba saja. Jadi ini file Ctrl sama N. Nah, langsung di sini di bawah ini terdapat 5. Ini pengaturan otomatisnya. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Maka di sini nanti ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini dapat secara otomatis. Kalau baru dibuat maka seperti ini. Nah, ini sama kalau kita tutup. Kita coba ini kita tutup dua-duanya. Kemudian kita buka dari yang baru di sini. Tadi ada Excel karena ini sudah pernah dibuka, maka resennya yang paling atas Excel, kita klik saja. Nah, terus ini workbook yang baru. Ketika ini diklik dia akan keluar 5. Nah, ini langsung 5. Nah, ini pengaturannya dari file, kemudian more, kemudian option. Nah, di option di sini kita pilih ya, biasanya standarnya 3. Nah, atau kita terserah kita pengennya berapa. Dari sini ya, membuat sheet baru itu kita dapat melakukan dari home, kemudian kita lihat grup cell ya, kemudian kita klik tombol insert. Nah, di sini kemudian di sini ada insert sheet ya, insert sheet. Nah, maka nanti ketika kita klik insert sheet di sini, maka dia akan keluar yang baru lagi. Ini kan 6. Tadi udah 5, berarti kalau sini langsung 6. Jadi kalau kita nambahi lagi bisa dari sini, ini insert, nah, maka dari 7 dan seterusnya. Itu tadi cara yang pertama untuk menambahkan sheet, yaitu dengan menggunakan menu home, kemudian cell, kemudian insert. Nah, cara berikutnya kita dapat menggunakan langsung dari sini ya, kita klik new sheet seperti ini. Ini ada klik new sheet ya, atau plus ini ya, tanda plus, kita klik di sini, maka ini langsung menjadi sheet 8. Kita klik lagi di sini jadi sheet 9. Jadi sheetnya semakin banyak. Nah, kemudian cara yang ketiga ini dengan menggunakan save ya, tombol shift-nya kita klik, kemudian kita klik dengan F11. Ini pada keyboard ya, pakai keyboard F11, maka sheet-nya akan bertambah sheet 10. Kita coba lagi, jadi shift kita tekan, kemudian F11-nya kita tekan juga, maka menjadi sheet yang ke-11. Itu menggunakan shortcut. Kemudian cara yang keempat ya, ini kalau kita menginginkan menambahkan jumlah sheet ini semakin banyak lagi, tetapi dengan cara cepat, kita dapat ngeblok ya, dapat diblok. Jadi cara bloknya itu seperti ini, kemudian kita select all misalnya. Nah, karena tadi ada 11 sheet, maka ini kalau saya klik lagi memakai shift dan F11, maka itu nanti akan menjadi 2 kali lipatnya. Nah, nih ya, jadi ada sheet ke-17, sheet dan seterusnya, jadi banyak sekali. Ini kita lihatnya dari sini tuh.
Ini ada sheet 22, sheet 23 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi sheetnya bisa lebih cepat membuatnya. Jadi caranya tadi kita select all dulu. Cara membuat select all-nya, kita klik salah satu sheet-nya di sini. Kemudian kita select all sheet. Maka nanti ketika ini kita klik shift sama F11, maka menjadi 2 kali lipatnya. Mudahnya begitu. F11 kita klik begini, maka ini nanti kalau kita hitung sheetnya ini menjadi 2 kali lipat semula. Jadi kalau tadinya ada 10 ya menjadi 20, kalau 20 menjadi 40 dan seterusnya. Jadi menjadi 2 kali lipat. Nah, selain menambah seperti ini atau membuat sheet baru seperti ini, sheet itu juga dapat ditambah, dapat dikurangi. Kalau tadi kan menambah, kemudian dapat dikurangi. Kalau dikurangi itu artinya ya tadinya misalnya 5 itu menjadi 3 dan seterusnya. Ini ada sheetnya jumlahnya 44 misalnya. Kita kurangi. Cara menguranginya kita klik ya, misalnya yang kita kurangi sheet ke-44, kita klik kanan, kemudian kita ambil delete. Nah, maka ini jadi 43. Kalau kita pengen ngurangi 3 misalnya di sheet 43, 42 sama 41, maka ini kita tekan shift kita tekan shift, kemudian seperti ini misalnya, karena kita pengen menghilangkan 3 ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita delete. Nah, ini hilang. Ini masih banyak untuk melihatnya. Ini kita cukup klik panah kecil di sini kanan dan kiri. Kalau yang kanan ya berarti nanti akan berjalan ke kanan, kalau yang kiri nanti akan berjalan ke kiri. Itu untuk mengurangi atau mendelete-nya. Kemudian kalau merubah karena sesuai dengan keinginan kita, misalnya biar lebih mudah, sheet ini dapat kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini kita klik kanan, caranya ya, ini ada rename, kita ganti misalnya menjadi latihan 1 misalnya gitu, latihan 1. Kemudian yang sheet keduanya bisa kita rubah lagi misalnya latihan 2 dan seterusnya. Jadi artinya cara merubahnya tadi kita tekan di sini ya, diklik kanan yang mau diganti ini, diklik kanan, kemudian kita rename, baru kita ganti. Ini misalnya menjadi file terbaru misalnya, terbaru, sesuai keinginan kita. Nah, kemudian selain itu dapat kita rubah tadi ya. Nah, selain dirubah juga dapat kita beri warna untuk mengingat lebih mudahnya ya. Jadi kalau ini kan warnanya sama semua, biar antara latihan 1 dan file terbaru ini warnanya berbeda, kita dapat klik di sini, kemudian di sini tab-nya. Nah, ini dapat kita kasih warna misalnya kuning. Yang ini misalnya kita kasih merah. Nah, klik kanan, kita lanjutkan di sini. Ini warna merah. Di sini misalnya warna hijau gitu. Warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi ini warnanya berbeda-beda. Ini semakin mudah kita mengingat jika menggunakan warna. Nah, demikian tutorial kali ini, yaitu tentang worksheet dan workbook. Untuk selanjutnya nanti kita akan menggunakan tutorial-tutorial yang lain. Silahkan tetap mengikuti di Shyfly Channel dan subscribe yang belum subscribe ya, dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.